semuanya, perkenalkan aku Syahal Khairunisa dengan NPM 23062123335. Hari ini kita bakal bahas neuroplastisitas. Nah, neuroplastisitas itu apa sih? Neuroplastisitas adalah kemampuan luar biasa otak kita untuk berubah dan beradaptasi setiap kali kita belajar sesuatu yang baru. Video ini berasal dari TEDx oleh Dr. Lara Boyd, seorang peneliti otak. Di video tersebut, Dr. Boyd menjelaskan bahwa pemahaman kita tentang otak berubah sangat cepat. Dulu banyak yang percaya dua hal yang ternyata kita salah besar. Yang pertama, mitos otak statis. Dulu kita pikir setelah dewasa, otak berhenti berkembang. Padahal kenyataannya, otak terus berubah seumur hidup kita. Yang kedua, mitos otak sebagian. Kita juga sering dengar kalau manusia hanya memakai sebagian kecil dari otaknya. Faktanya, bahkan ketika kita diam atau tidak sedang berpikir keras, otak tetap aktif hampir di semua bagiannya. Nah, dan dari semua temuan ini muncul satu konsep besar, yaitu setiap kali kita belajar sesuatu, otak kita tuh benar-benar berubah. Ini yang disebut neuroplastisitas, yaitu kemampuan otak untuk beradaptasi dan membentuk koneksi baru setiap kali kita belajar atau berlatih sesuatu. Nah, ada 3 cara otak berubah. Dr. Boyd menjelaskan bahwa perubahan di otak bukan cuma satu hal tunggal, tapi bisa terjadi lewat 3 cara utama. Yang pertama, perubahan kimiawi atau jangka pendek. Saat kita belajar, otak melepaskan zat kimia yang membantu sel-sel saraf berkomunikasi. Nah, perubahan ini tuh cepat dan biasanya berhubungan dengan memori jangka pendek atau peningkatan performa sementara. Nah, yang kedua ada perubahan struktural, yaitu jangka panjang. Nah, ini adalah perubahan fisik di dalam otak, yaitu neuron yang membentuk koneksi baru. Prosesnya pun butuh waktu, tapi hasilnya lebih permanen. Misalnya, orang yang membaca Braille punya area sensorik tangan yang lebih besar di otak. Yang kedua, pengemudi taksi yang harus menghafal jalan kota punya bagian otak yang lebih besar untuk memori spasial. Jadi benar-benar bisa dibilang otak mereka tuh tumbuh karena pengalaman belajar mereka. Yang terakhir, perubahan fungsional atau eksitabilitas. Nah, semakin sering kita menggunakan satu bagian otak, bagian itu jadi makin mudah terbangkitkan. Yang artinya otak kita beradaptasi agar pekerjaan yang sama bisa dilakukan lebih cepat dan efisien dari sebelumnya. Nah, biasanya ketiga jenis perubahan ini terjadi bersamaan, dan yang menarik, proses ini terus berjalan setiap saat, bahkan hingga sekarang. Nah, kalau otak kita bisa berubah sedinamis itu, kenapa ya kadang belajar tetap terasa susah? Atau kenapa pemulihan dari stroke bisa memakan waktu yang lama? Nah, berdasarkan penelitian, kita bisa belajar 2 hal penting. Yang pertama, perilaku. Yang paling berpengaruh pada perubahan otak bukan obat, bukan alat, tapi apa yang kita lakukan. Setiap perilaku, setiap latihan membentuk otak kita sedikit demi sedikit. Dan menariknya, semakin susah atau menantang suatu latihan, semakin besar perubahan yang terjadi di otak. Nah, neuroplastisitas ini bisa mengarah ke hal yang positif seperti belajar dan berkembang, tapi juga bisa ke hal yang negatif seperti kebiasaan buruk atau kecanduan. Jadi otak kita itu benar-benar dibentuk oleh apa yang kita lakukan setiap hari. Nah, yang kedua, pembelajaran harus dipersonalisasi. Nah, nggak ada satu cara belajar yang cocok untuk semua orang. Setiap orang punya struktur unik, jadi cara belajar kita juga harus menyesuaikan. Makanya mitos 10.000 jam latihan nggak sepenuhnya benar, karena untuk satu orang bisa butuh waktu lebih lama, sementara yang lain mungkin bisa lebih cepat. Itu sebabnya kita perlu mengenali cara belajar kita sendiri agar hasilnya lebih efektif. Nah, di akhir, Dr. Boyd menyampaikan pesan yang kuat banget, yaitu setiap kali kita selesai belajar sesuatu, otak kita nggak akan pernah sama lagi seperti sebelumnya. Nah, tugas kita sekarang adalah kenali diri sendiri, pahami cara belajar yang paling cocok buat kita. Yang kedua, ulangi perilaku positif. Terus lakukan hal-hal positif, hal-hal yang baik yang menyehatkan otak. Lalu hentikan kebiasaan buruk, karena itu juga bisa mengubah otak tapi ke arah yang salah. Yang terakhir, berlatih terus, karena belajar bukan tentang tahu, tapi tentang melakukan berulang kali. Nah, neuroplastisitas menunjukkan bahwa kita bisa berubah kapanpun yang kita mau. Setiap hal yang kita lakukan, lihat, dan alami semuanya sedang membentuk otak kita saat ini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.